Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Maula Nurisma. Saya dari kelas X3A. Pada hari ini saya mohon izin untuk mempresentasikan tugas PowerPoint saya yang berjudul Membaca sebagai Proses Berpikir dan Belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Membaca adalah sebuah proses untuk dapat mengenal suatu kata-kata dan mengoptimalkan kata menjadi arti kata, serta kalimat dan struktur baca. Dalam membaca, kita harus dapat memahami kalimat yang kita lihat, serta makna yang tersirat dalam kalimat tersebut. Suatu kalimat yang memiliki struktur yang baik dan jelas memudahkan kita dalam memperoleh makna yang sempurna, dan juga dapat mengembangkan atau memperluas kosakata yang kita miliki. Dalam membaca, ada beberapa tahap-tahapan yang harus kita ketahui. Selanjutnya membahas tentang tahap-tahap dalam kegiatan membaca. Membaca adalah kegiatan berinteraksi dengan teks, menerka apa kira-kira isi teks yang dibaca. Untuk dapat melaksanakan proses interaksi dan menerka isi teks secara efektif dan efisien, diperlukan sejumlah pengetahuan berkaitan dengan teks yang hendak dibaca. Menurut Grelet 1981. Nah, oleh karena itu, siswa hendaknya dilatih untuk menggunakan apa yang mereka ketahui untuk memahami elemen yang tidak diketahui. Apakah itu menyangkut gagasan atau makna-makna melalui kegiatan pra-membaca. Baik, selanjutnya ada tahap kegiatan pra-membaca. Secara umum, tujuan melakukan kegiatan dalam tahap pra-membaca adalah untuk memotivasi siswa agar mereka tertarik pada teks tersebut. Menurut Ernawan 1989. Kegiatan pada tahap pra-membaca dimaksud untuk yang pertama, mengaktifkan skemata pengetahuan siswa. 2. Melatih siswa agar siswa mempunyai tujuan tertentu sebelum membaca. 3. Memberikan motivasi dan rasa percaya diri kepada siswa. Selanjutnya, yang kedua, tahap-tahap dalam kegiatan membaca. Yang kedua, tahap kegiatan membaca. Tahap membaca merupakan tahap yang paling penting dalam proses pembelajaran membaca. Untuk dapat memahami teks secara utuh, siswa perlu menguasai berbagai teknik membaca. Di antaranya seperti teknik membaca skimming dan teknik membaca scanning. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang apa itu teknik membaca skimming dan teknik membaca skimming. Teknik membaca skimming dan scanning. Teknik membaca skimming maupun scanning merupakan teknik membaca yang khusus yang diperlukan untuk membaca cepat dan efisien. Teknik membaca skimming dilaksanakan dengan melihat secara menyeluruh teks secara cepat untuk memperoleh intinya. Untuk mengetahui bagaimana teks itu disusun,
atau untuk memperoleh gagasan mengenai maksud penulis. Dengan demikian, skimming merupakan kegiatan membaca yang lebih menyeluruh, yang memerlukan penglihatan menyeluruh pada teks dan memerlukan kompetensi yang khusus. Sebaliknya, scanning merupakan kegiatan yang terbatas karena hanya mencari informasi yang sesuai dengan tujuan. Baik, selanjutnya hakikat membaca. Hakikat membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap individu. Menurut Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Hakikat membaca menurut Edward L. Tordick dalam Karel 1988 menyatakan bahwa berpikir dan bernalar kegiatan jiwa yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses membaca. Ia menyimpulkan bahwa proses membaca pada hakikatnya adalah proses berpikir dan bernalar atau reading and reasoning. Tordick dalam Karel 1988 menyatakan bahwa seseorang yang sedang melakukan kegiatan membaca selalu melibatkan tipe-tipe berpikir kritis yang terlibat antara lain. Ada beberapa. Yang pertama, seperti mengkognisi atau mengenal kata dan kalimat. 2. Mengingat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menafsirkan kata-kata, kalimat-kalimat, simbol-simbol, atau ide-ide yang terdapat dalam teks tersebut. Yang ketiga, menganalisis teks yang menghasilkan nalar induktif. Yang keempat, mensintesis teks yang akan menghasilkan nalar dedukatif. Yang kelima dan yang terakhir, mengevaluasi teks yang termasuk di dalam kegiatan adalah menentukan, menyetujui, mempertimbangkan, menguji, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, proses membaca. Proses interaksi dalam membaca secara sederhana digambarkan oleh gambar yang di samping oleh Nuttall 1985. Seperti terlihat pada message atau pesan, dia berupa ide, fakta, perasaan, dan argumen atau opini yang ingin disampaikan kepada pembaca agar keinginannya itu tercapai. Ia menuangkan semua ide-idenya dalam bentuk teks, tulis atau lisan. Jadi itu disebut encoding. Nah, kalau decoding itu adalah kemampuan untuk menerima pesan dan membandingkan pesan tersebut dengan makna yang sebelumnya yang telah disimpan di dalam ingatan mereka. Ketika menerima pesan dari pihak lain, maka kita melakukan decoding terhadap pesan itu berdasarkan persepsi atau pengalaman. Jadi decoding itu adalah berupa berbicara atau menulis. Nah, kalau decoding itu mendengar atau membaca. Nah, dengan cara inilah proses interaksi komunikasi antara pembaca dengan teks terjadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.